Assalamualaikum semua, bagaimana kabarnya? Semoga kalian tetap baik-baik saja ya. Oke, pada kesempatan kali ini kita masih melanjutkan Donghua Donoro. Dan sedikit kembali ke part sebelumnya, memperlihatkan mereka yang sudah berada di kota tempat turnamen diadakan. Dan upacara pembukaan turnamen tersebut sangatlah meriah. Para pengunjung mulai berdatangan dan terlihat juga beberapa orang yang pernah Tansan temui sekaligus dekat dengannya. Nampak Pak Trekning seorang ketua dari klan Tujuh Harta juga ikut serta dalam pembukaan tersebut dan duduk sejajar dengan Sang Raja Tiandou serta beberapa ketua dari klan lain. 28 tim yang telah terdaftar mulai diizinkan untuk memasuki arena pertandingan. Yang pertama mereka tim kedua perwakilan Kerajaan Tiandou. Terlihat hampir semua pengunjung bersorak mendukung tim ini. Karena memang tim ini merupakan tim terkuat dan terbaik yang dipilih langsung dari Akademi Kerajaan Tiandou, yang sangat berbeda dengan mereka yang tak sedikit pun mendapatkan kepopularitasan dan dukungan dari para pengunjung. Namun hal itu tak menjadi masalah bagi mereka yang selalu optimis jika mereka merupakan tim terkuat. Lalu 5 akademi elemental teratas juga mulai memasuki arena. Setelah itu tiba gilirannya tim Akademi Shrek yang memasuki arena pertandingan dan harus melewati ratusan para pengunjung. Namun tak satu pun dari pengunjung yang bersorak mendukung mereka, dan terlihat beberapa pengunjung yang malah menghina mereka. Tentunya itu karena kostum mereka terlihat aneh dan tertempel iklan yang sengaja guru vendor pasang demi mendapatkan uang. Mendengar hinaan tersebut, Daimobe sangat marah dan berniat akan menghajar pengunjung itu. Namun Tangsan selalu ada untuk menenangkan temannya yang mudah sekali terpancing emosinya. Tangsan pun berkata bahwa mereka, para tim Shrek akan menggunakan kekuatannya untuk membungkam hinaan mereka. Dilihat dari posisinya, Patriark Ningfengzi ini sangat diistimewakan oleh Sang Kaisar Tiandou, juga seorang ahli roh di samping Sang Kaisar Suye itu. Dia adalah Tuan Salas, salah satu dari 4 paus Spirit Hall. Dan dapat kita ketahui dari sikapnya, orang ini bukanlah orang baik. Kaisar Suye mulai berpidato dan telah meresmikan turnamen tersebut. Sebagai tamu istimewa, Patriark Ning juga dipersilakan untuk berpidato. Dia mengatakan terdapat satu tim yang menjadi tim favoritnya, namun ia masih merahasiakan tim tersebut. Turnamen telah dimulai. Tuan Salas dipersilakan untuk mengundi tim pertama yang akan bertanding di ronde pertama ini. Dia memakai kemampuannya yang memperlihatkan jika Tuan Salas ini bukanlah orang sembarangan. Dia melemparkan semua rencana itu dan langsung menancap sekaligus tertata rapi di lantai arena. Sesuai dengan hasil undian tersebut, diketahui 2 tim yang bertanding di ronde pertama ini adalah tim dari Akademi Changhui melawan Akademi Ziking. Ronde kedua tim dari Akademi Aukelan melawan tim Api Guanhui. Dan sangatlah mengejutkan, tim Shrek mendapatkan lawan terkuat tim kedua dari Akademi Kerajaan Tiandou. Meski tim kedua, namun tetap saja tim ini juga tim terbaik dan terpilih dari Kerajaan Tiandou. Hal itu membuat mereka sangat khawatir jika tim kedua ini mempunyai kekuatan yang sama dengan tim utama dari Kerajaan Tiandou itu. Namun Guru Vendor tak menghiraukan kekuatan tim ini, karena dia tetap optimis jika tim Shrek akan memenangkan pertandingan ini. Ma Hongjun pun sangat berambisi mengikuti babak kualifikasi ini. Namun mereka semua melarangnya, karena mereka akan tetap memakai rencana awal untuk sementara waktu menyembunyikan kemampuan dan kekuatan dahsyat Ma Hongjun. Pertandingan pun telah dimulai. Mereka memasuki arena pertarungan yang nampak punya sistem yang begitu sangat canggih. Mereka semua menjalankan rencana untuk memenangkan pertarungan ini hanya dalam waktu 1 menit. Tentu waktu 1 menit adalah waktu yang sangat sedikit dan sangat mustahil dilakukan oleh tim biasa. Terlebih lagi lawan mereka kali ini adalah tim kedua dari kerajaan. Namun bagi tim Shrek, hal itu tidaklah mustahil untuk mereka lakukan. Terlihat banyak dari penonton yang melontarkan hinaan ke mereka. Hal itu sangat berbanding terbalik dengan tim kedua kerajaan yang mempunyai banyak sekali pendukung. Namun mereka tetap optimis dan yakin bahwa tim Shrek menang bukan karena kepopularitasan, melainkan dengan kekuatannya. Semua sangat tercengang melihat salah satu dari mereka, yaitu Tangsan, mempunyai cincin keempat yang berumur 10.000 tahun. Melihat itu, Kaisar Suye mulai menebak jika tim Shrek lah yang menjadi tim favorit Patriark Ning ini. Patriark Ning pun membenarkan hal itu. Dia juga memberitahukan kalau putrinya juga salah satu anggota dari tim Shrek ini. Kemudian Patriark Ning juga memberitahukan bahwa tim Shrek ini awalnya berniat akan bergabung dengan Akademi Tiandou. Namun dengan sombongnya, Pangeran Susing malah mengusir mereka semua. Mengetahui itu tentunya Sang Kaisar sangat begitu marah kepada Pangeran Susing, yang dengan bodohnya menyanyiakan tim Shrek yang sangat berbakat ini. Mereka mulai bertarung.
kemampuan dari tim kedua ini terlihat masih terlalu jauh di bawah tim Shrek. Dengan sangat mudahnya, tim Shrek menghancurkan pertahanan mereka. Dan di saat mereka berhasil melumpuhkan Daimope, dengan sombongnya, mereka menganggap telah memenangkan pertarungan ini. Namun mereka sangat bodoh dan tidak menyadari bahwa tim mereka lah yang sebenarnya akan kalah, karena telah masuk dalam jebakan mematikan tim Shrek. Jadi, di sini Tangshan memakai teknik keempatnya berupa penjara rumput. Dan itu menandakan jika pertarungan ini akan segera berakhir. Semua anggota tim musuh terkurung seketika, dan tak satu pun dari mereka yang mampu keluar dari penjara tersebut. Dan berakhirlah sudah, Daimope telah memakai kemampuan keempatnya. Seperti yang kita ketahui, kemampuan ini mempunyai akurasi serangan yang sangat baik. Tentunya juga mempunyai daya hancur yang sangat tinggi. Setelah itu baru waktunya Tangshan mengeluarkan mereka semua. Terlihat mereka mulai ketakutan dan lari kocar-kacir berusaha menghindari serangan itu. Tentunya itu semua sangat sia-sia. Dengan gerakan super cepatnya, Xiao Wu menghajar mereka semua satu persatu. Melihat para muridnya yang semuanya tak berdaya, dia tidak mengakui kemenangan tim Shrek ini. Dan malah menganggap jika pertarungan itu sama halnya dengan pembunuhan. Tangshan pun langsung menjelaskan bahwa tak ada satupun dari pihak musuh yang terluka parah ataupun mati. Terlebih, tim Shrek akan bersedia mengobati para anggota tim musuh jika saja mereka mau. Tentunya mereka pun menolak dan mengakui kekalahannya. Dan alhasil tim Shrek lah yang dinyatakan menang dalam babak kualifikasi ini. Kaisar Soye pun pergi dengan wajah penuh kecewa atas kekalahan tim kedua kerajaan yang kalah telak dalam waktu singkat. Dan meskipun mereka menang, tapi tetap saja para penonton melontarkan hinaan ke mereka semua. Karenanya mereka bertekad bulat untuk segera mengganti seragam yang menurutnya sangat memalukan itu. Sementara itu, dengan memasang wajah liciknya, sepertinya Tuan Salas ini akan menjalankan sebuah rencana jahatnya. Mereka semua berjalan dan secara kebetulan bertemu dengan Patragning. Dia sangat mengagumi perkembangan pesat pada tim Shrek ini. Ia juga berniat akan mendiskusikan dengan sang kaisar untuk menerima mereka kembali sebagai salah satu bagian dari kerajaan Tiandou. Tentu, Tangshan menolak akan hal itu dan lebih memilih tetap tinggal di Akademi Shrek tercinta, mengingat sebelumnya Pangeran Susing telah berani merendahkan akademi mereka. Setelah itu, Patragning mengajak Tangshan menemui seseorang yang mengetahui beberapa hal tentang alasan Tang Hou yang menghilang begitu saja setelah ia mencapai tingkatan titel dolu. Dia bernama Qing He, yang nampaknya sangat menghormati Patragning, karena memang dia adalah gurunya. Setelah melihat kostum Tangshan yang terpasang iklan, Qing He berencana akan menjadikan tim Shrek sebagai sponsor untuk kerajaan Tiandou. Tentu, Tangshan menolak tawaran tersebut, karena ia juga berencana akan mendiskusikan kostum itu dengan guru Flounder. Ternyata dia adalah Su Xinghe, seorang pangeran kerajaan Tiandou. Mengetahui itu, Tangshan langsung memberikan hormat kepadanya. Namun Pangeran Su Xinghe ini sangatlah rendah hati. Ia menganggap sebutan pangeran itu hanyalah simbol, sehingga Tangshan tak perlu untuk menyebutnya. Hal itu sangat jauh berbeda dengan Pangeran Xibeng yang terlihat sangat arogan. Sampai membuat Tangshan bertanya-tanya tentang perbedaan sifat keduanya yang begitu sangat jauh. Dan sebenarnya, Pangeran Su Xinghe ini telah melakukan penyelidikan selama bertahun-tahun hanya untuk mencari keberadaan Tang Hou. Karena ternyata Tang Hou adalah salah seorang idola yang sangat ia kagumi. Dalam penyelidikannya tersebut, ia telah berhasil mendapatkan beberapa petunjuk yang berkaitan dengan menghilangnya Tang Hou ini. Yang sebenarnya hal itu berhubungan dengan suatu tempat, yaitu Spirit Hall alias Aula Roh. Jadi kala itu, Paus alias pemimpin tertinggi Spirit Hall memutuskan untuk mencari sebuah harta rahasia di daratan yang berada di tangan seorang penjaga, dan tak lain penjaga tersebut adalah Tang Hou. Tentunya, hal itu akan menjadi masalah besar bagi Tang Hou. Sehingga setelah mengetahui itu, Tang Hou segera mengumumkan bahwa dirinya telah keluar dari klannya, yaitu klan Hautian alias klan Langit. Hal itu Tang Hou lakukan tentunya sebab ia tak ingin klannya, yaitu klan Hautian alias klan Langit terlibat dengan masalah besar tersebut. Setelah itu, Tang Hou bertempur habis-habisan dengan Spirit Hall, sampai dirinya terluka parah dan pergi jauh. Di saat bersamaan, Tang Hou telah berhasil mendapatkan rekor, sekaligus dinobatkan sebagai titel dolu termuda di dunia. Dan setelah pertempuran itu, secara tiba-tiba Paus alias pemimpin tertinggi spiritual telah meninggal dunia, sehingga harus digantikan dengan pemimpin yang baru. Dan setelah kejadian itu semua, klan Tang Hou yaitu klan Hautian alias klan Langit secara perlahan mulai menghilang dari pandangan orang.
Jadi dapat disimpulkan bahwa menghilangnya Tangwi ini sangat berkaitan dengan pertempurannya melawan spiritual untuk menjaga harta rahasia tersebut. Dan spiritual ini sangatlah kuat dan juga sangat berambisi mendapatkan harta rahasia tersebut. Tapi sampai saat ini mereka semua belum mengetahui isi sebenarnya dari harta rahasia tersebut. Dari sinilah Tangsan mulai berspekulasi tentang alasan ayahnya yang hidup secara sembunyi-sembunyi di desa terpencil, yang ternyata karena sebab dia telah membunuh pemimpin tertinggi spiritual